Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengakui kalau terdapat bukti bahwa COVID-19 dapat menular melalui udara. Namun bukti ini dinilai masih perlu diperkuat dan divalidasi. Pimpinan teknis WHO untuk pengendalian dan pencegahan infeksi, Benedetta Allegranzi, mengungkap secara historis memang ada pertentangan sengit dalam profesi medis soal isu ini. Standar pembuktian pun harus tinggi. Nah, pasalnya, hal ini sudah langsung memicu kekhawatiran corona berpeluang bertahan lebih lama dan bahkan bisa terjadi kepanikan publik termasuk tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan dari penanganan pandemi ini. Of the virus that is needed, in particular in this route of transmission that is the aerosol or airborne transmission. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Ini pernah mencuat ke pemberitaan, semoga tidak menjadi sumber kepanikan baru di masa pandemi. Karena seperti kita tahu, selama ini juga WHO mengatakan kalau virus ini menyebar melalui percikan atau droplet. Ini kita ulang-ulang juga di presentasi kita dan juga Anda kayak yang dikeluarkan oleh manusia baik dari hidung maupun mulut. Ya, benar Erwin, karena temuan bahwa virus ini bisa menyebar lewat udara pertama kali disampaikan melalui jurnal Clinical Infectious Disease yang disusun oleh 239 ilmuwan dari 32 negara. Isinya menjelaskan bagaimana partikel terkecil dari virus bisa bertahan cukup lama di udara sebelum akhirnya masuk melalui saluran pernafasan. Ini cukup mengerikan apabila kita melihat jurnalnya. Dan memang temuan itu menjadi dasar sekelompok peneliti ini untuk mendesak WHO agar segera menerbitkan panduan baru dalam upaya penyebaran virus yang sudah menyebar di seluruh dunia ini. Jadi ini bukan untuk menjatuhkan WHO sebenarnya, tapi untuk diskusi ilmiah dan akhirnya bisa menghasilkan protokol baru bila memang diperlukan. Karena ini penting sekali kalau ternyata memang airborne, begitu kita sudah tidak bisa duduk seperti ini lagi, begitu kan? Ini harus lebih ketat lagi protokol kesehatannya. Dan tentunya protokol penggunaan masker ini menjadi jauh lebih penting karena kan tentunya kita tahu bahwa droplets juga itu menjadi salah satu media penyebaran virus COVID-19. Terus yang kemudian kita antisipasi juga, tadi kita berbicara mengenai panduan ya, kalau memang terbukti misalnya ini ya, case-nya terbukti ada seperti itu, akan dirubah semua nih, panduan kesehatan termasuk protokol kesehatan pasti akan bergeser total. Kalau ternyata memang ini kita harapkan tidak terjadi, bisa tadi airborne ini benar-benar terjadi. Yang pasti ingat, untuk sementara kita bisa tetap menjaga diri, cuci tangan, pakai masker tadi ya. Dan karena saat ini kasus COVID-19 juga sudah hampir menyentuh totalnya 12 juta sendiri di seluruh dunia. Dan lebih dari 6 juta diantaranya sudah sembuh. Dan dilaporkan sudah lebih dari 500.000 kematian terjadi.